di channel Kusiters Family. Dan hari ini kita bakal menemui siapa namanya itu Mas Kholik. Mas Kholik, iya. Mas Kholik yang dimana saya lihat di channelnya guru kita Kusiters, dia itu kayak gimana ya, terlalu memojokkan orang tuanya, padahal memojokkan orang tua itu nggak boleh. Ya intinya di situ kalah sama Makanya itu kita Mas, datengin. Kak usah jauh-jauh tuh orangnya di situ. Ya udah yuk, Ya udah makanya. yuk, ngapain? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Kolik. Ketemu lagi sama saya ya. Aduh, ngapain diem-diem? Sini. Lagi nenangin pikiran. Tadi kok kan habis live tadi ya kan? Wah, kok wajahnya kok rautnya sama Mas kayak tadi. Makanya itu kita di sini Mas Kholik ya. Kita mau membahas yang saya lihat itu Samen itu kayak terlalu memojokkan orang tuanya Samen gitu, yang saya lihat di channelnya Gus Idris itu kenapa itu kok Samen terlalu memojokkan orang tua, padahal kan kalau kayak gitu tuh masa orang tua sendiri dipojokkan kayak gitu. Ya gimana ya, bukannya memojokkan abah saya, tapi kan keadaan adik saya sakit kayak gitu, dan abah saya tiba-tiba pergi dari rumah nggak pamitan. Lah kok saya samperin di rumahnya kok ada sesajen, siapa yang nggak emosi? Sebelum itu sudah Samen telusuri belum itu sesajen buat apa dulu gitu loh. Samen itu nggak boleh langsung menjas itu Mas gitu ya. Sebelum itu sahabat lupa sampai kita sholawatan dulu biar agak tenang lah, ini takutnya kebawa masih gitu ya sahabat ya. Kita sholawatan dulu ya Mas Kholik ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi yang pembicaraan barusan ini Mas. Itu Samen emang udah benar-benar 100% menjas kalau abai Samen itu yang melukai atau mengguna-guna siapa? Mbak Hindun. Ya. Ya kan saya curiga Mas, kenapa abah saya kok tiba-tiba pergi dari rumah nggak pamitan, sedangkan anaknya ya jarang dibolehin ke rumah itu. Terus pas saya salah kalau saya curiga? Ya sebenarnya curiga nggak apa-apa, tapi Samen itu kayak apa ya, menjas itu kayak melihat abahnya Samen itu kayak benci gitu kalau saya, dalam penglihatan saya gitu loh. Nah di situ kan ya apa ya, Samen itu sebagai anak seharusnya bisa lah membela orang tuanya kan. Siapa tahu dia itu kadang-kadang keluar dari rumah gitu kan, kerja gitu buat nyari apa, dokter-dokter, orang-orang yang ahli spiritual gitu kan. Ya bukannya mojokan abah saya ya, namanya orang emosi. Itu adik saya satu-satunya, sakitnya juga aneh, tapi abah tiba-tiba pergi, malah ada sajen di kamarnya. Itu yang bikin saya emosi. Mungkin kalau gini, kita lupakan dulu yang namanya sajen. Kalau misalnya orang tua Samen diem aja di rumah, gimana yo kak, takuti yo harus ada usaha kalau mau orang sembuh itu gitu loh Mas. Gini, aku ada untuk Mas Kolik ya, untuk nasihat ini ya. Gini Mas Kolik, walaupun di situ ada sajen, kita nggak tahu kebuktiannya. Walaupun udah ada bukti, tapi kita tidak bisa langsung menjas bahwa beliau yang tersangka, dalam arti yang bersalah gitu. Bahkan gini juga untuk Mas Kolik yang sering emosi untuk ayahnya ya, bapaknya ya, abahnya Ya. gitu ya. Walaupun seburuk apapun seorang ayah atau orang tua, bahkan walaupun dia itu, ini agak kasar katanya, walaupun beliau itu seorang babi kayak bahkan berajingan atau berandal gitu ya, itu tetap orang tua yang harus kita muliakan gitu Mas. Jangan sampai kita memukul ataupun bahkan kita nada kita lebih tinggi, lebih keras daripada ayah kita, itu jangan sampai, karena ya tahu sendiri kan, keridhaan Allah terhadap keridhaan juga orang tua gitu Mas. Namanya orang emosi Mas, adik saya satu-satunya sakit, abah pergi dari rumah. Terus kalau posisi Mas
gitu gimana? Ya. Jangan ikut-ikutan mojokin saya, Pak. Enggak mau kita kan mojokin karena gini Mas ya. Mungkin Abah Jabar ya Kiai Jabar menyendiri itu mungkin ada maksud tertentu, dalam arti mungkin beliau ingin menyendiri, ingin menjauhi konflik karena waktu itu kan Mas juga memanas kan waktunya itu. Tuh, Mas Ryan, gimana ini? Nah itu kan gak mesti juga dia itu kayak siapa tahu lebih minta ke Allah, ya Allah tolong sembuhkan anak saya ya. Nah. Kalau misalnya dia malah kedukun kan lebih parah, mending kayak gitulah, menghadap ke Allah gitu. Kan sampean nggak ikut, nggak pernah ikut sih, nggak pernah tahu sih di rumah abahku ada apa. Ya walaupun Buktinya ada kan, ada sesajen kan. iya walaupun Mas Ryan nggak pernah ikut kan beliau kan juga sering memantau dari videonya Gio ya kan. Nah tuh Mas gimana Yun? Ya kayak ya apa ya Mas Samen itu dibilang durhaka loh sama orang tua. Loh, terus kenapa? Masalahnya sama Masnya apa? Kan nggak ada urusannya. Loh Mas gini, kalau Samen mau dimudahkan segala urusan Samen itu harus bakti sama orang tua. Samen mau adik Samen sembuh, kalau jahat sama orang tua ya apa Mas? Terus maksudnya Masnya apa? Bisa Mau kan? nyalain saya pisan ngono. Enggak gini loh. Mau kita- nuduh-nuduh saya juga. kita di sini tuh mau mencari solusi, kita ngasih solusi supaya insya Allah kalau bisa ya masalah ini cepat selesai dengan cara zaman itu janganlah durhaka ke orang tua kayak gitu kan, nggak boleh. Terus nadanya lebih tinggi dari orang tua itu bahaya sekali tuh, nggak boleh. Namanya orang emosi gimana? Ayo. Ya, apa? ya harus bisa bedakan namanya orang sama orang tua Mas, jangan dianggap sama gitu loh. Orang tua itu lebih mulia itu. Samen sume Udah lah wis. Ojo nambahi emosi terus. Aku gampang emosian, ojo ngomong kayak ngono. Bicaranya dijaga. Masih kan ndak tahu keadaannya adikku kayak apa sih? tahu saya tahunya emang dari video gitu ya, saya cuma ngasih saran gitu loh Mas. Kan saya setiap hari sama adik saya, sama abah saya. Iya kan, maksudnya saya itu gimana ya, sampean itu duwe hati gak sih gitu loh, kok dikasih nasihat kayak gini bukannya sok menggurui ya Mas ya. Namanya cek solusinya iki ku gampang gitu loh Mas. Dan ada jalan mudah untuk menyelesaikan ini semua gitu loh Mas, maksud kita itu gitu loh. Solusinya apa? Ya Terus apa solusinya? Gini. Anu, apa? Memojokkan aku pisan ngono. tidak, kita di sini tidak ada yang memojokkan. Emang siapa kita memojokkan? memojokkan seperti apa gitu, kita kan ngasih tahu, nggak ngojloki samen, nggak memojokkan, kita ngasih tahu kalau samen itu jangan jahat-jahat sama orang tua, jangan melihat apa ya, kalau ada sesajen gitu jangan dilihat dari itunya. Terus itu loh. dari mana? Dari mana kalau bukan abah saya? Hah? Ya, kalau dari mananya ya itu hanya Allah yang tahu, makanya kita di sini nggak boleh berburuk sangka kepada orang tua, karena belum tentu kayak gitu itu orang tua yang melakukan, siapa tahu orang lain gitu loh. Lah sama niki ndak tahu apa-apa, jangan ikut-ikut, jangan nambah emosi. Gimana ya Mas, saya ini niatnya baik, mau nyoba mencari solusi supaya sama itu hilangkan lah emosi. Kalau sama emosi ya gampang dirasukin jin juga gitu loh. Aduh. Sekarang gini ae. Maksudnya masih kesini ngapain? Maksud saya kayak seperti tadi, saya mau bantuin Samen nyari solusi. Apa? Nyari solusi kalau Samen itu jangan terlalu emosi gitu ke orang tua. Samen itu harus bisa membuat hati orang tua itu nyaman gitu. Nggak ada, Samen nggak boleh buruk sangka gitu loh Mas. Kalau misalnya Allah murka ya Samen tambah di anu juga kayak siapa namanya Mbak Indon itu, takutnya diadab tambahan. Lah sama niki. Ojo sok menasehati orang. Saman wis bener lah. Hah? Ya kita introspeksi diri, kita saling menasihati sesama manusia. Kalau kita nggak punya, nggak apa ya, nggak pernah kumpul-kumpul sama orang, nggak pernah dinasihatin sama orang, itu kayak gimana gitu? Gimana kita apa ya? Aduh bingung aku mbak masih. Nah, Ini. terus maksudnya piye? Hah? Maksudnya apa? Wah, Itu ya apa ya? Wih, astagfirullahaladzim. Wah, sampai ini jatuh sahabat. Bentar sahabat. Ngeri. Ya niatnya itu cuma mau ngasih tahu gitu loh, santai-santai aja. Ngasih tahu kayak cek gak terlalu durhaka gitu loh Mas. Lah sampean sik kecil gak usah ikut-ikut.
Saya nggak ikut-ikut, saya cuma mau ngasih solusi gitu loh Mas. Silakan ngomong iki. Ya apa sih sampean kok malah dorong gitu loh. Sampean omongannya nggak enak. Apa? Gak terima. Kok yang ngecelek-lekan ya. Eh, Ngeri kunyit. Yan, hati. Santai mas. Weh. eh. Bangsat. Yan. Situ. Sis. Yan, wis dah. Wis. Anjir. Bangsat. Jangan ikut-ikut kamu, Mas. Untung saya pegang kamera, nggak pegang kamera aja pisan lu ya. Kan niat saya baik, Baik ya, Pak. Siapa yang ngono? cuman ngasih solusi. Gak usah kayak gitu. Cuman ngasih solusi. Terus lah aku males maksa. Males. Temen jangan ngandalkan emosi gitu loh. Gak usah mancing emosi, kan masih dewe sing mancing emosi dulu. Saya mancing kayak gimana? Kalau sampean kepingin tahu ceritanya gimana, wis sampean ikut aku ae apa? Ikut kemana? Nyariin apa mantan suamine adikku. Emang apa hubungannya sama mantan suami? Ya kan semenjak dia tinggal adikku sakit-sakitan. Kalau sampean kok bisa sampean, berarti sampean di sini bingung antara dua pilihan dong. Antara bapak sampean sama mantan suami itu. Ya soalnya waktu apa? Kumat itu dia nyebut apa? Si Asis. Nyebut si Asis. Aduh. Hah? Sahabat, tadi sempet, aduh, bingung ya. Jadi sampean masih bingung antara dua ini ya? Iya makanya itu Mas, saya pengen nenangin diri, pengen cari tahu siapa sebenarnya pelakunya. Gimana sahabat? Kita coba cari-cari dulu ya. Mungkin gimana ini? Nggak tahu Mana? gimana. Kalau Masnya ikut saya aja nyari tahu apa tempatnya Ajis. Gimana? Kok saya sih biar masalah ini cepat selesai. Nggak ada kayak gini. Ini bahaya ini kalau nggak cepat diselesaikan, nanti masih ini tambah lebih kan ke orang tuanya tahu takutnya. Ya udah. Gimana? Aduh. Kamu yang ikut itu tadi. Ya aku tak ikut. Ya udah. Be nemu sesuatu nanti tak kontak ya. Oke. Udah. Ya, Yes. gimana? Yes, mas. Ya wis. Yes.